Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Julia Rahmi, NIM 19076035, jurusan Elektronika, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mengenalkan interface pada Blender versi 2.92. Baiklah, di sini saya akan buka aplikasi Blendernya. Di sini sudah saya buka aplikasi Blendernya, sudah kelihatan tampilannya seperti ini. Pada awal membuka Blender, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Ini yang dinamakan dengan splash screen, dimana pada bagian ini terdapat beberapa menu. Pada bawah bagian kiri ini, sudut kiri bawahnya terdapat beberapa menu. Yang salah satunya itu open, dimana ini kegunaannya kita bisa membuka file Blender yang sudah kita buat. Dahulunya kita bisa mencarinya di sini atau dengan mengklik Ctrl O. Sebelah kanan di sini bisa dilihat ini adalah file Blender yang sudah kita bikin sebelumnya, dan di sini kita bisa melihat website Blender yang kita gunakan saat ini. Pada sudut bagian kanan di atas ini adalah versi Blender yang kita pakai. Di sini saya pakai versi Blender 2.93. Oke. Untuk menghilangkan splash screen-nya kita bisa mengklik terserah yang kita mau. Misalnya saya klik sini. Jadi splash screen-nya hilang. Untuk memunculkannya kembali kita bisa mengklik ikon Blender di sudut bagian kiri sini. Kita klik saja, kemudian kita klik splash screen-nya. Maka akan tampil kembali kotak splash screen-nya. Oke, kita hilangkan kembali lagi, Oke, kita klik sini ya. Dan untuk selanjutnya itu pada bagian atas Blender kita bisa melihat banyak menu. Ini yang dinamakan dengan Blender Screen Layers. Pada bagian ini kita juga melihat ada beberapa di sini. Ini ada cues, ada kamera, ini adalah lampunya. Dan juga sebelumnya kita lihat di sini, ini adalah beberapa menu juga. Kita klik sini menu object mode. Ada yang mana tampilan seperti ini ya guys. Ketika kita ingin merancang satu, kita bisa menggunakan edit mode. Setelah kita klik edit mode, ini biasanya digunakan untuk membuat modeling ya. Kita membuat benda kayak membuat kursi, meja, atau dan lain-lainnya. Kita kembali lagi ke object mode. Oke, tampilan juga kembali lagi. Dan di sini kita juga melihat ada view, select, dan add object. Yaitu baiklah, di sini itu ada menu add. Biasanya ini digunakan untuk menambahkan objek. Misalnya kita ingin menambahkan kubus. Ini sudah ada. Kita bisa mengklik tombol G untuk menggerakkan kubunya. Kita gerakkan ke sumbu Y. Kita klik G, Y. Kemudian kita geser. Ini adalah objek yang kita tambahkan tadi. Untuk menambahkan objek kita juga bisa menggunakan Shift A. Kita hapus ini dulu dengan mengklik pada keyboard X, delete tombol X ya tadi pada keyboard. Kita coba untuk menambahkan objek dengan menggunakan Shift A, kemudian bisa kita tambahkan ini. Misalnya kita ingin menambahkan silinder. Untuk menggerakkan kita juga bisa menggunakan tombol, kita tekan tombol G pada keyboard, G lalu Y, maka objeknya akan bergerak ke sumbu Y ya, Y ini seperti ini. Oke, kita hilangkan lagi silindernya dengan mengklik pada keyboard itu tombol X, delete. Oke. Dan untuk selanjutnya
Ini ada beberapa, ini adalah move, dimana kita di sini bisa menggunakan ini untuk menggerakkannya, misal ke atas dan ke bawah kita memakai sumbu Z ya, seperti ini kita menggerakkannya. Untuk menggerakkannya ke sini kita juga bisa memakai hijau, adalah sumbu Y, kita menggeraknya kayak gini. Untuk ke kiri dan ke kanan kita bisa menggerakkan tombol tombol X ke kiri dan ke kanan seperti ini. Untuk mengalihkan awal semula kita bisa memakai Ctrl Z. Ini kita tadi memakai Ctrl Z. Dan selanjutnya itu tadi adalah move ya. Misalnya kita ini adalah rotate. Rotate ini bisa kita untuk rotasi. Di sini kita bisa menggerakkan rotasi. Sumbu yang merah ini adalah sumbu X, dan yang hijau ini adalah sumbu Y, dan yang biru ini adalah sumbu Z. Kita bisa menggerakkan rotasinya itu sesuai sumbu yang kita inginkan. Misalnya saya menggerakkan sini rotasi sumbu Y nih. Oke, sudah bisa bergerak. Untuk kembalikan awal semula kita bisa pakai Ctrl Z. Udah seperti semula. Dan yang selanjutnya itu ada scale, dimana scale ini digunakan untuk memperbesar dan memperkecil. Bisa kita coba, kita klik sini ya, kita tarik nih. Untuk scale ini kita juga bisa memakai menekan pada keyboard itu tombol S untuk memperbesar dan memperkecilnya ya. Kita kembalikan lagi dengan Ctrl Z. Udah. Oh, salah. Nih. Ini tadi scale, misalnya kita masuk ke transform. Sini kita mencakup semuanya, ada move, ada rotate, dan ada scale. Kita bisa menggerakkan sesuka kita mana yang kita mau. Oke, untuk menggerakkan awal semula seperti tadi kita bisa mengkliknya lagi select box. Ini udah tampil seperti awal tadi lagi. Untuk menghilangkan bagian ini kita bisa menekan pada keyboard kita tombol T, maka dia hilang. Dan selanjutnya kita ke sini, ini adalah namanya show gizmo. Biasanya kita ini untuk melihat yang ini, jika kita klik ini maka show gizmos-nya akan hilang. Nih, akan hilang. Dan yang ini show of overlays, ini kita gunakan untuk melihat kotak-kotak ini atau garis-garis yang ada pada tampilan banner ini. Jika kita klik ini maka akan polos tampilan dari objek, segala objeknya seperti ini. Oke, di sini biasanya kita gunakan nih untuk ini, nengok sisi ini, kita kembali lagi dan klik ini. Ini namanya view shading atau wireframe ya. Ini adalah material solid. Nah, ini digunakan untuk warna ketika kita mau blender. Ini dua. Oke, yang ini kita gunakan kayak muter-muter. Ketika kita ingin memutar objek kita ya, coba kita nih. Tampilan ini bisa berputar. Biasanya kita juga bisa pakai ini dengan menekan shift. Lalu kita juga bisa menekan pada klik kanan pada mouse kita biasanya bisa. Yang ini juga bisa digunakan untuk zoom in zoom outnya ya. Kita coba untuk ini layar nih kita oke. Dan ini kita bisa ini adalah tombol ikon kamera, ini kita bisa posisi pandangan kamera, kita klik saja nih kita, oke. Pada bagian ini adalah editor views ya.
yang dimana sini apapun objek yang ada di layar ini maka akan ada di sini. Ini adalah ada kubus, ada lampu, kamera, ini kita bisa lihat di sini. Dan selanjutnya ini adalah editor planner, dimana kita ini digunakan untuk editor properties. Oke, yang di sini, yang selanjutnya ke sini, kita geser ke atas. Ini adalah namanya editor template. Biasanya ini digunakan untuk membuat animasi atau gear animasi ya. Jadi ini adalah framenya. Misalnya ini ada frame 1 sampai 80 sampai 100 gitu. Mungkin pada kesempatan kali ini sekian yang dapat saya jelaskan tentang interface pada Blender. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian ini mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.